Oke, kita review sedikit pelajaran yang lalu. Ini kan ada gambar bait suci. Nah, apa yang Tuhan kehendaki lewat tempat ini, kita sudah pelajari di 2 pekan lalu bahwa ternyata Tuhan mau tinggal diam di tengah-tengah manusia. Jadi lewat Musa, Tuhan mengajarkan kepada Musa untuk manusia lewat bangsa Israel bahwa Tuhan ingin sekali tinggal di tengah-tengah manusia berdosa ini ya, gitu. Tapi dia perlu sebuah tempat, ya seperti ini. Dia perlu sebuah tempat. Tapi pertanyaannya adalah ketika saya berpikir, emangnya Tuhan bukannya Alkitab bilang kalau kita ke atas, ke bawah, kemana-mana Tuhan ada gitu ya. Dan Tuhan ini kan lebih besar dari bumi kita. Masa iya Tuhan butuh sebuah tempat sih hanya buat tinggal? Gitu. Apakah Tuhan emang perlu sebuah bangunan kayak kita manusia perlu tempat buat tinggal gitu? Saya pikir sih enggak, karena Tuhan kan Alkitab katakan Allah itu adalah roh gitu. Dan Tuhan itu lebih besar daripada bumi. Enggak ada satu bangunan atau tempat pun yang cukup bisa buat dia tinggal juga gitu loh. Tetapi yet kenapa Tuhan berikan bait suci? Tuhan pengen sebuah tempat tinggal dalam tanda kutip buat dia supaya dia bisa tinggal di tengah-tengah manusia. Dan bait suci itu sebabnya dalam ayat Keluaran 25 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan pada Musa, mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi ini kenapa Tuhan memerintahkan untuk buat sebuah namanya kita kenal dengan bait suci atau Ka'bah gitu ya. Tapi bukan sekedar buat tempat Tuhan tinggal secara fisik aja, walaupun di sini memang ada cahayanya, ada syekinahnya berdasarkan catatan dari Alkitab, tetapi bukan hanya sekedar itu karena Tuhan lebih besar gitu. Tetapi bait suci adalah dan upacaranya dan semua hal berkaitan dengan bait suci itu adalah ilustrasi bagaimana Tuhan mau ngajarin kepada kita manusia tentang rencana keselamatannya. Walaupun kita nggak bahas subjek bait suci secara menyeluruh, tapi kita akan bahas segelintir dan itu pun sudah luar biasa banget. Dan subjek bait suci ini adalah subjek yang broad, yang lebar, besar, itu bisa kemana-mana gitu ya. Dan bahkan kalau kita perhatikan di buku renungan harian sekarang bulan Oktober ya, itu kan lagi bahas temanya tentang bait suci ya, tentang bait suci. Jadi semoga ini boleh menolong sepanjang 1 bulan juga supaya kita bisa lebih paham. Ya. Nah, kita sudah pelajari di 2 pekan lalu ada 2 fase pelayanan imam di dalam bait suci. Ada fase harian sebelah kiri dan fase tahunan. Ya. Pekan lalu kita sudah bahas yang harian. Saya mau rekap sedikit tentang harian ini. Apa saja yang dilakukan? Fase harian adalah fase di mana ketika seorang yang berdosa bawa seekor domba atau binatang apapun menurut kemampuannya yang tak bercacat dan sempurna, lalu dia bawa ke bait suci. Lalu imam akan periksa apakah binatang ini layak buat dikorbankan atau tidak sebagai korban penghapus dosa bagi si pendosa yang bawa. Lalu pendosa itu akan meletakkan tangannya ke atas kepala binatang itu seperti digambar, lalu dia akan akui dosanya. Ini yang namanya pengakuan, ya. Kemudian yang terjadi dalam ritual ini, dosa orang berdosa itu secara simbol, ya artinya kan ini sebuah perlambangan ketika tangan diakui di depan di atas kepala binatang ini dan ngaku, dosa itu secara simbolis pindah ke domba yang nggak bercacat ini. Yang bersalah adalah si pendosa. Yang tidak bersalah, domba. Tapi sekarang posisi dosa itu sudah tidak di orang, tapi di dombanya. Ya, kepada domba yang tak bersalah dan tak bercacat itu. Lalu domba itu akan disembelih oleh siapa? Bukan imam yang nyembelih, tapi orang yang berdosa itu yang nyembelih. Ini saudara bisa lihat di Imamat 1 sampai 3. Itu 3 pasal tentang korban. Ada jenis korban, ada korban penghapus dosa, korban pendamaian, korban bakaran, macam-macam. Tapi pada dasarnya sama, setiap apapun yang dilakukan, si pendosa yang harus sembelih dia, sembelihan pertama yang buat dia mati. Lalu imam akan urus selanjutnya, darahnya ditampung di baskom sebagai sebuah simbol, karena nanti akan ada perjalanannya, karena darahnya ini sekarang sedang membawa dosa. Jadi dosa orang itu sekarang ada di darah, lalu dibawa di baskom. Setelah itu, domba yang sudah mati itu diletakkan di atas mezbah, korban bakaran, lalu dibakar. Demikianlah ritual ini setiap hari terjadi seperti ini. Ini yang dilakukan sama orang Israel, pendosa. Siapapun yang berdosa datang ke bait suci, ini yang dilakukan sama imam. Makanya ini disebut fase pelayanan harian, membunuh binatang supaya si pendosa ini pulang dibenarkan, tapi ada yang tetap mati di situ. Itu si binatang itu. Di mana setiap hari orang berdosa datang ke bait suci. Nah, mengapa
Tuhan buat sistem peribadatannya seperti ini. Ya, ingat bahwa tadi bait suci dan semua upacaranya itu adalah dan barang-barang di dalamnya itu menggambarkan rencana keselamatan Tuhan bagi manusia berdosa. Domba yang disembelih setiap hari oleh bangsa Israel, saya pikir sebenarnya cara Tuhan ini luar biasa ya. Tiap hari kan ini dilakukan, harusnya tiap hari ingat. Dan Tuhan mau ngajarin domba yang disembelih itu adalah Yesus Kristus. Domba yang disembelih setiap hari itu lambang Yesus Kristus. Makanya disebut fase harian, berarti setiap hari kita harus ingat ini kematian. Bukan cuma waktu pas perjamuan. Jadi mungkin walaupun karena posisi corona gini nggak ada perjamuan atau mungkin lama sekali, ini fase harian yang harus dilalui sama kita. Imam, tiap hari ini harus mikir tentang ini. Ini melambangkan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Itu makanya disebut fase harian. Tuhan ingin setiap hari pula kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus kita. Ya. Dan kenapa harus domba atau binatang lain? Kenapa harus ada binatang yang mati? Kita sudah pelajari juga 2 pekan lalu. Kita review singkat, Ibrani 9 ayat 22 katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau baca Imamat 17 ayat 11 katakan nyawa sebuah makhluk ada di dalam darahnya. Berarti harus ada darah yang tumpah supaya ada pengampunan. Dengan kata lain harus ada nyawa yang mati supaya ada pengampunan. Gitu. Dan perhatikan Roma 6 ayat 23 juga bilang sebab upah dosa ialah maut. Jadi ketika ada seseorang berdosa, dosa ini menuntut penumpahan darah. Kenapa darah? Karena di darah itu nyawa orang itu. Nyawa sebuah makhluk ada di situ gitu. Kematian gitu. Jadi dosa menuntut kematian. Dalam hal ini yang bersalah siapa? Apakah Yesus atau saya? Saya yang bersalah. Kalau begitu yang dituntut mati itu siapa? Yang dituntut darahnya tumpah itu siapa? Darah saya yang harusnya tumpah. Begitu namanya keadilan. Tapi ini siapa yang jadi mati? Yang jadi mati Yesus. Kalau begitu, tidakkah hal ini membuat hati saya dan ya kita semua yang ada di sini bersyukur gitu. Bahwa saya nggak harus mati. Dan pelajaran ini akan jadi pelajaran kekal sepanjang masa. Sehingga mulut kita ini bisa ngomong yang biasanya bicaranya sembarangan, sekarang bisa ngomong terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan gitu. Dan perhatikan, karena dosa, ini satu sederhana sekali sebetulnya pelajarannya. Tadi kan dibilang upah dosa maut. Dosa itu sekarang menuntut, tadi kan nyawa saya ya, penumpahan darah saya. Itu sebabnya perbuatan baik saya pun enggak berlaku di sini. Kalau saya mau pakai saya berbuat baik untuk menyelamatkan saya, enggak. Karena dosa nuntutnya bukan saya jadi orang baik. Dosa itu menuntut nyawa saya. Dosa enggak ngajarin saya buat jadi orang baik. Dosa enggak menuntut perbuatan baik kita. Dosa itu cuma nuntut kamu mati. Gitu loh. Jadi dalam hal keselamatan sampai di titik ini saja ya, boleh perhatikan ya, sampai titik sini. Dalam hal keselamatan, ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan siapa kita. Mau orang baik, mau orang jahat. Nggak ada. Karena entah orang baik, entah orang jahat, sama-sama orang berdosa. Orang baik itu pun berdosa. Roma 3:23 katakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bicara tentang keselamatan sampai titik ini nggak ada hubungannya sama perbuatan. Nggak ada hubungannya sama berapa kali kita ngelayanin orang, nggak ada hubungannya sama apapun dalam perbuatan kita. Ini hubungannya soal darah tertumpah harus ada, itu aja yang dituntut dosa. Nggak yang lain. Gitu. Itu sebabnya Tuhan sudah sediakan darahnya yang mau tumpah ini sudah disediain gitu loh. Lewat Kristus untuk bayar hukuman dosa itu, bayar penaltinya, dendanya udah dibayar darah Yesus. Nah tugas kita sebagai manusia berdosa kalau mau selamat, cuma satu, percaya sama orang itu. Yang ngasih darahnya tumpah. Tapi apa cukup sampai situ? Nah, kalau saudara-saudara ingat cerita Kain dan Habel, mengapa Tuhan menerima persembahan Habel tapi Kain tidak, gitu ya. Yang membuat persembahan Habel diterima Tuhan adalah karena Habel percaya pada jasa pengorbanan Yesus, maka dia bawa persembahan domba untuk dikorbanin.
Tapi karena Kain tidak percaya sama jasa pengorbanan, gantinya dia lebih percaya sama kemampuannya sendiri untuk menyelamatkan, maka dia bawa persembahan yang nggak diperintahin. Ini fondasi sekali. Ada dua prinsip utama dalam cerita Kain dan Habel. Yang pertama, tentang keselamatan. Ajaran yang benar tidak pernah mengajarkan, ajaran Alkitab yang benar tidak pernah mengajarkan kita untuk berusaha nyelamatin diri. Karena itu akan selalu gagal. Itu agama Alkitab. Nggak pernah ngajarin kita untuk berusaha nyelamatin diri karena itu akan gagal terus. Ajaran yang benar dari Alkitab mengajarkan kamu tidak bisa nyelamatin diri sendiri, tapi ada seorang yang bisa selamatin kamu. Kamu percaya atau enggak? Itu agama Alkitab yang benar. Itu fondasi yang pertama. Dan fondasi yang kedua, dan ketika orang percaya akan keselamatan dari orang ini, juru selamat Kristus ini, sebagaimana Habel, kepercayaan Habel pada jasa pengorbanan Yesus menuntun dia kepada penurutan. Apa penurutannya? Dia bawa perintah kalau persembahin, kasih domba yang tumpah darahnya. Nah, Kain karena nggak percaya akan jasa pengorbanan Kristus, ketidakpercayaannya Kain menuntun Kain untuk nggak menurut sama perintah yang dibawakan, bawa seekor domba. Gantinya dia pakai akal. Ini lebih bagus. Buah saya ini lebih sehat, lebih oke gitu loh. Jadi saudaraku, agama yang benar ini bukan soal apa yang menurut kita baik dan benar, tapi apa yang menurut Tuhan baik dan benar. Kalau nggak ingin salah ya ikuti saja apa yang tertulis dalam Alkitab gitu loh. Walaupun sering mungkin apa yang tertulis dalam Alkitab itu ketika namanya manusia ya, kita kan berpikir rasional. Ketika masuk ke rasional kita, kok kayaknya aneh ya firman Tuhan ini ya. Kayak nggak lebih bagus daripada ide saya. Di sini kita dihadapkan sama pilihan antara percaya sama firman atau percaya sama hikmat sendiri. Dan ingat fondasinya yang kedua tadi, kepercayaan yang sejati akan menuntun kepada penurutan. Gitu. Dan rencana penebusan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sudah berjalan dimulai dari Taman Eden. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa tidak percaya sama firman dan perkataan Tuhan, lebih suka dengar apa kata dirinya sendiri. Dalam hal ini lewat ular. Ya walaupun ditipu sama ular, tapi Adam dan Hawa lebih percaya sama hikmatnya sendiri. Kayaknya yang dikatakan ular lebih bagus. Ya tetap hikmatnya dia, bukan salah si setannya juga gitu loh. Tetap dia yang berpikir berasional, dia yang ambil keputusan. Gitu. Dan janji Tuhan dalam Kejadian 3:15 tentang seorang juru selamat ya, yang katanya keturunannya perempuan ini akan meremukan kepala si ular ini, itu diberikan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan janji akan juru selamat ini panjang banget waktunya. Penggenapan janji itu tuh nggak seperti yang diharapkan sama manusia langsung jadi aja. Waktu Tuhan nggak mengenal tergesa-gesa dan nggak juga mengenal kata terlambat. Jadi luar biasa sekali waktu Tuhan nih. Nah di sini ada gambar dari sejak Adam sampai ke zaman Noah di situ, Adam, Set, Enos sampai Noah itu ada 10 keturunan. Dari sejak Noah punya anak namanya Shem, yang salah satu dari 3 orang itu. Arpaksad, lalu Salah, dan seterusnya sampai ke Abraham itu ada 10. Ada 20 keturunan dari Adam sampai Abraham, tapi janji juru selamat itu juga belum datang. Gitu. Dan Matius 1 ayat 17 tentang silsilah Yesus Kristus dikatakan jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel ada 14. Dan dari pembuangan Babel sampai Kristus ada 14. 14 dikalikan 3 itu 12 42 keturunan ditambah 20 keturunan, total ada 62 keturunan dari Adam sampai ke janji kedatangan Yesus Kristus. Ini makan waktu kurang lebih sekitar 4.000 tahun. Lama banget. Tetapi waktu Tuhan nggak kenal tergesa-gesa dan nggak kenal kata terlambat. Itu sebabnya pelajaran 2 pekan lalu kita sudah pelajari. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Dalam kitab Daniel 9, ayat 24 sampai 27. Kita akan review sedikit, ada gambar chartnya. Kalau misalnya agak lupa, bisa dilihat di
pelajaran yang 2 pekan lalu ya, gitu ya. Ini lewat nubuatan Nabi Daniel yang begitu luar biasa, secara tepat ya. Saya nggak bisa lihat, nggak bisa mainin pointernya, tapi saudara bisa lihat di situ ada beberapa tonggak sejarah, tonggak kayak waktu-waktu khusus ya, yang penting yang kita dapat dari pelajaran 2 pekan lalu ya, yang namanya nubuatan 490 tahun itu di bagian paling bawah tuh. Nubuatan 70 minggu dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Singkat-singkat ya. 457 sebelum Masehi ini tahun di mana dimulainya nubuatan ini ya, lewat perintah dari Raja Artasasta untuk bangun kembali Yerusalem. Tahun 27 tahun di mana kedatangan Sang Mesias. Kedatangan Mesias Yesus Kristus ini bukan waktu Yesus lahir, tapi ditandai waktu Yesus dibaptis, di mana Bapa mengurapi Yesus. Karena arti kata Mesias sendiri adalah yang diurapi. Jadi tahun 27 ini adalah tahun di mana Yesus dibaptis. Ya. Lalu tahun 31, tahun di mana puncak pelayanan misi Yesus di bumi, fase 1 itu, setelah lewat kematiannya di kayu salib. Ya, ini puncak pelayanan Yesus. Tahun ini di mana dia mengalahkan maut, yang harusnya kita mati, tapi kita nggak perlu alamin maut. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Kalaupun kita mati, kita bisa bangkit karena Yesus di situ juga bangkit di tahun yang sama, tahun 31. Dan tahun 31 juga Yesus naik ke surga untuk mulai misi keselamatannya fase kedua yang kita akan pelajari di kali ini. Dan tahun 34 tahun di mana nubuatan yang 490 tahun ini berakhir bagi bangsanya Daniel Israel lewat cerita pembunuhan Stefanus. Karena oleh bangsa Yahudi lewat mahkamah agamanya secara resmi kayak ya memastikan gitu di materai, nih kami benar-benar tolak Kristus sebagai Mesias lewat sekarang Stefanus hambanya. Ya, tolak hambanya Tuhan, ya tolak Tuhannya juga, tolak utusannya Tuhan, menolak Tuhan artinya gitu. Dan tahun ini dimulailah fase pelayanan Yesus yang kedua di sorga. Nah, nubuatan 70 minggu ini yang di bagian bawah itu ada di sebuah nubuatan yang lebih besar lagi, ya, 2300 yang terdapat dalam Daniel 8 ayat 14. Kita lihat sekilas nanti. Oke. Sehingga nanti kita bisa lihat kapan ketemunya di bagian berapa yang terakhir. Nah, ingat tadi ada 2 fase pelayanan, setelah selesai di harian, ada fase tahunan. Setelah Yesus selesai pekerjaan penebusannya di bumi, dengan cara dia mati, disembelih sebagaimana seperti domba, karena kan pelataran luar, nanti kita lihat gambarnya sih. Lalu Yesus lanjutin pekerjaan penebusan itu di sorga. Kayak imam besar masuk ke dalam kemah, gitu ya. Nah, ini gambarnya kurang lebih. Di luar ada yang mesbah korban buat bakar-bakar, itu pelataran luar, sama ada bejana itu ya, ada airnya, bejana pembasuhan, itu melambangkan bumi. Di sini Yesus selesain fase satunya. Tapi sebagaimana imam masuk ke dalam, nah kita nanti akan masuk ke dalam nih. Kita akan lihat ke dalam, perjalanan dari dosa ini masuk ke dalam bagaimana, perjalanan pelayanan misi Yesus untuk menghapus dosa ini bagaimana. Si pendosanya tadi yang nyembelih tadi udah pulang dia udah pulang aja, dia pulang dibenarkan. Karena sekarang dosanya itu udah nggak di dia lagi, ya kan? Karena tadi secara simbolis ditransfer. Dia pulang free aja, bebas gitu. Kayak kita berdoa free aja. Tapi nggak tahu dosa itu masih belum kemana-mana itu. Dosa itu masih lanjut jalan. Gitu loh. Nah, kita mau lihat di sini. Nah, kita mau mulai baca Alkitab. Nanti minta tolong yang ada di hadir di sini boleh minta tolong bacain. Sekarang, kalau saudara lihat dari bagian sebelah kanan, pointer saya nggak nyampe, ke sana saya nggak bisa lihat. Tapi boleh dibayangin aja. Dari sebelah bagian kanan, itu kan pelataran luar ya. Oke. Darah itu tadi kan ada di imam, di baskom, simbolis gitu. Dan itu dibawa imam masuk ke dalam kemah suci, ya. Lalu nanti dipercikan di tirai yang kedua. Kalau tirai yang pertama itu buat masuk ke dalam, di tirai yang kedua ini dipercikan. Nah, lebih jelasnya supaya kita lihat benar-benar dari Alkitab, kita buka Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 6. Ada 3 perikop bacaan kita di sini. Boleh buka Alkitab ya, Ibrani 8 ayat 1 sampai 6. Nah, saudara-saudara bisa ngikut saya bacain, tapi boleh dikasih notes-nya masing-masing. Alkitab katakan seperti ini, Ibrani 8 ayat 1 sampai yang ke-6. Ingat ini
kitab Ibrani ditulis Paulus ya untuk orang Ibrani. Jadi dia ngomong sama istilahnya orang yang memang udah kenal Taurat lah gitu loh. Dia ngomong bukan sama orang, biasanya Paulus ngomong sama orang bukan Yahudi yang nggak kenal hukum, yang nggak kenal apa. Ini dia ngomong sama orang yang kenal hukum. Jadi dia bilang begini, ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah, berarti dia udah ngomong panjang lebar di belakang. Saudara bisa baca sendiri. Tapi dia mau bilang intinya nih satu. Kita punya imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Ya, intinya cuma satu. Sekarang kita punya imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Dan yang melayani di ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan, dan bukan oleh manusia. Saudara bisa merasakan nggak gimana rasanya waktu terima tulisan Paulus begini? Ini dia ngomong sama orang Yahudi, yang punya bait suci di bumi, yang punya imam besar. Imam besarnya waktu pas Yesus mati itu Kayafas. Setiap tahun mereka punya imam besar, gitu loh. Jadi sekarang Paulus datang ke orang Ibrani, orang Yahudi mau bilang, intinya sekarang kita punya imam besar. Lu emang punya. Ini pendeta saya kan kayak gitu. Bayangan saya kalau saya jadi orang Yahudi terima tulisan Paulus ini, ya memang punya gitu. Tapi Paulus bilang, ini imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, ya kita juga punya tempat kudus nih. Ini fisik ya. Anggap saya lagi memposisikan diri orang Ibrani. Di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Paulus mau bilang, ada kemah suci yang didirikan bukan sama kayak kamu bikin, tapi dibikin Tuhan gitu. Lalu ayat ketiga, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Ayat 4, sekiranya ia di bumi ini, maksudnya Yesus sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ya Paulus mau bilang, kalau Yesus sekarang di sini ya nggak ada gunanya. Tiap tahun kita pemilihan pendeta buat imam besar siapa? Ketuanya pendeta, para pendeta gitu loh. Nggak ada gunanya Yesus kalau di bumi. Ayat 5. Pelayanan mereka, ini maksudnya pelayanan para imam, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Jadi Paulus bilang, apa yang dilakukan imam-imam di bumi kita ini, di Yahudi, di tanah Yerusalem ini, itu gambaran aja dan bayangan apa yang terjadi di sorga. Kayak Musa bikin bangun bait suci, dia dapat contohnya dari apa yang ada di sorga. Ayat 6. Tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Inilah yang disebut dengan perjanjian yang baru. Bukan kitab perjanjian baru, tapi perjanjian yang lebih tinggi. Gitu loh. Nah ini pembukaan dari Paulus. Kita sekarang ke pasal 9, ya, Ibrani 9, ayat 1 sampai 12. Kita sekarang ke Ibrani 9, ayat 1 sampai 12. Oke, Paulus lanjutkan. Kitab Ibrani dia lanjutkan seperti ini. Memang perjanjian yang pertama, disebut perjanjian pertama ini perjanjian lama. Bukan kitab perjanjian lama, tapi perjanjian yang lama. Juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Nah perjanjian mana itu? Ini yang dibikin Tuhan sama Musa, sama bangsa Israel dengan ritual-ritualnya. Tetapi dibilang ayat 2, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu ya bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ya, ini kalau digambar, ini pelataran luar tempat Yesus melayani di bumi, dilambangkan dengan pelataran di luar itu mesbah tempat dia disembelih. Lalu di sini ada yang namanya menurut Ibrani 9 ada yang namanya tempat kudus. Ya, saya ganti katanya bilik kudus karena ruangan lah istilahnya ruangan, gitu ya, ruangan kudus. Di situ ada 7 kaki dian, ya kan digambar juga ada ya. Ini ruangan bilik kudus yang mana ada kaki dian dan meja roti sajian di ujung sana. Oke. Nah, ayat ketiga. Di belakang tirai yang kedua, nah kan ada 2 tirai.
Tirai yang pertama itu antara pelataran luar dan bilik kudus. Itu tirai pertama. Tirai kedua ya satunya lagi. Kan nggak ada 3 tirai kan, cuma 2. Berarti kalau nggak satu. Gitu. 3. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Berarti ini namanya tempat maha kudus. Kita ganti bilik, ruangan. Ini bilik maha kudus. Ayat 4. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi itu ada tabut perjanjian dengan ada barang-barang di dalamnya, termasuk 10 perintah Tuhan. Ya. Ayat 5, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini, nih perhatikan ya, tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Lalu, Ibrani bilang, Paulus bilang di sini, nah hal yang ini, maksudnya hal apa nih? Yang bilik maha kudus ini, kata Paulus, nggak bisa kita bicarakan secara terperinci. Kenapa? Kita lanjut baca ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan. Apa kemah yang paling depan tadi namanya? Bilik kudus. Untuk melakukan ibadah mereka. Benar enggak? Benar. Karena setiap hari kalau ada domba yang dari pelataran luar mati, ada pendosa datang bawa domba, disembelih, darahnya itu dibawa masuk dari pelataran luar ke bilik kudus, lalu dicipratin di tirai kedua. Dosa itu sekarang menempel di tirai yang kedua. Karena darahnya tadi dicipratin di situ. Dosa itu kan secara simbol ada di darah itu. Karena darahnya dicipratin, ya dosanya nempelnya di tirai itu berarti sekarang. Ayat yang ke-6 ya. Ya, saya baca ulang ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu, yaitu bilik kudus, untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, yang namanya tadi bilik maha kudus, hanya imam besar. Jadi ada imam biasa, ada imam besar. Hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi kalau imam besar mau masuk sekali setahun, bukan hanya dia mau mendamaikan, dia kan perantara, namanya perantara ya. Ada dua pihak yang mau diperdamaikan di sini. Dia nggak masuk itu hanya perantara karena dia manusia berdosa juga, dia juga harus sembelih juga sesuatu buat dia dan perwakilan buat bangsanya. Ayat 8. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada. Apa tadi kemah yang pertama? Bilik kudus. Kemah kedua, bilik maha kudus. Kenapa tadi dibilang ayat 5 kita belum bicarakan sekarang secara terperinci, belum bisa bicarain kata Paulus? Karena yang kemah pertama itu masih ada, bilik kudusnya masih ada. Maksudnya masih ada apa? Belum bisa masuk ke dalam bilik maha kudus. Nah ayat 8 itu kan dibilang tempat yang kudus. Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya bilangnya holiest, maha kudus maksudnya. Tempat yang maha kudus itu belum kebuka tirainya karena kemah yang pertama masih ada. Ingat zaman Paulus tulis kitab Ibrani ini kapan ini? Saya juga nggak tahu kapan ditulis karena ini juga kontroversi buat para scholars Alkitab. Ibrani ditulis Paulus saja banyak yang berdebat. Tapi saya secara pribadi percaya ini tulisan Paulus dari gayanya dan sejarahnya. Tapi nanti saudara bisa cek sendiri. Tapi saya mau tanya kapan di kitab Ibrani ini ditulis gitu loh. Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas kapan dari pelataran luar selesai pelayanannya. Tahun berapa selesai itu? Tahun 34. Ya enggak? Tahun 34 kan selesai itu nubuatannya. Setelah tahun 34 berarti masuk ke bilik kudus. Yang jelas Paulus nggak mungkin di atas 100 tahun. Kenapa belum bisa masuk ke bilik maha kudus? Karena belum waktunya di zamannya Paulus. Pelayanan imam itu masih di dalam bilik kudus aja. Itu maksudnya. Pintunya kemah pertama itu masih ada. Maksudnya masih ada, pelayanannya masih di situ. Belum selesai di bilik kudus. Baru nanti bisa masuk. Ayat 9. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Dan selanjutnya. Oke. Ini sampai di
Ibrani 9 ayat yang ke-9. Kita loncat ayat ke-23 supaya agak lebih cepat. Kita loncat ayat 23. Kita katakan, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga, ya, haruslah ditahirkan secara demikian. Barang-barang bait suci yang ada di dunia ini ditahirkan, dibersihkan dengan darah, dicuci gitu kan. Tapi benda-benda di sorga sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Ya, Yesus nggak masuk ke bait suci di Yerusalem ini. Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan. Jadi Yesus masuk ke bilik kudus, bukan bilik kudusnya di Yerusalem, tapi bilik kudus yang di sorga, untuk menghadap hadirat Tuhan. Nah, saudara, ingat kata baik-baik kata menghadap ini. Yesus datang masuk ke bilik kudus di sorga untuk menghadap hadirat Tuhan guna kepentingan kita. Dari sini kita dapat satu pelajaran luar biasa. Setelah selesai pekerjaannya di bumi, dia pulang ke sorga, yang sebagian besar orang mungkin berpikir ya dia duduk-duduk aja. Enggak, saudara. Yesus ke sorga masih melayani. Sampai sekarang dia bekerja, dia nggak nganggur di sorga karena pekerjaannya di bumi salib selesai. Enggak, karena masih ada pekerjaan yang dia kerjakan di sorga. Ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ya iya, imam besar di bumi masuk ke dalam bilik yang maha kudus setahun sekali kan? Tapi kan dia nggak bawa darahnya, dia bawa darah domba terus. Nah, Yesus nggak bisa setiap kali datang masuk, dia harus disalib terus baru dia naik lagi. Dia masuk cuma sekali. Makanya ayat 26 melanjutkan. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Jadi maksudnya ayat 25 dan 26 bagian A, kalau imam besar setahun sekali masuk buat bersihin bait suci, Yesus cukup sekali aja. Karena kalau dia harus masuk bolak-balik, ya dia harus disalib lagi. Ceritanya begitu terus berulang. Tetapi dia hanya sekali aja. Ayat 26 lanjutnya bagian B. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Nah, di sini ada momen di mana Yesus menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Loh, tunggu dulu. Dari ayat 25 sampai 26 tadi, satu hal yang kita dapat pelajari dari upacara bangsa Israel tentang bait suci, upacara mereka selama 1 tahun, ya, upacara bait suci selama 1 tahun itu menggambarkan rencana keselamatan dari awal hingga akhir. Semoga boleh paham ya maksudnya ya. Karena dari awal sampai akhir, upacara bait suci selama 1 tahunnya bangsa Israel itu menggambarkan rencana keselamatan dari awal hingga akhir. Ya. Dan ayat 26 bagian B dikatakan, tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Loh, pertanyaannya, untuk apa ngapusin dosa oleh korbannya? Bukankah dosanya udah dihapusin di salib? Tetapi dibilang di sini pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Zaman Yesus mati 2000 tahun lalu itu bukan zaman akhir, saudara. Tetapi dikatakan pada zaman akhir, dia akan menyatakan dirinya untuk menghapus dosa oleh korbannya. Nah, ini momen apa ini? Ini yang mau kita pelajari, gitu ya. Bukankah dosa sudah dihapuskan di salib? Nah, kalau saudara ingat ayatnya, dalam Yohanes 1 ayat 29, Alkitab katakan, Yohanes Pembaptis bilang, tuh, lihat itu orang, dia tunjuk ke Yesus yang lagi lewat, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terjemahan bahasa Inggrisnya, take away. Take away itu membawa, mengambil, mengangkat. Bahasa Yunaninya juga airo, mengangkat, membawa, bukan menghapus. Take away, gitu loh. Jadi
Ayat ini mau bilang, Yesus datang dari sorga ke bumi untuk take away dosa dunia. Diambil dosa dunia sama Yesus. Diambil dibawa kemana? Nah ini yang mau dilanjutin ceritanya. Penghapusan dosa itu nggak terjadi di salib. Di salib semua orang dihapuskan dosanya, tapi dosa itu sendiri masih hidup. Masih dibawa sama dia. Untuk dibawa ke TPA-nya lah istilahnya. Ada sampah yang harus diambil dari rumah. Dari rumah kita memang udah keluar sampahnya. Tapi sampah itu sendiri masih ada perjalanannya kan. Nggak langsung tiba-tiba hilang aja dia. Masih lanjut perjalanannya. Itu sebabnya kita belajar di sini. Dari pelataran luar, itu perjalanan dosa itu masih berlanjut ke bilik kudus. Dan nanti ada ujungnya di sini. Dan ini yang mau kita lihat berdasarkan kitab Ibrani. Ya. Jadi Yesus, ayat itu ya beda-beda tipis lah ya. Terjemahannya saudara bisa ikutin terjemahannya, bisa banding-bandingkan. Gitu. Dan ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi sesudah ada orang mati, dihakimi. Gitu loh. Itu jelas ayat ini bilang. Ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, itu di salib Golgota, untuk menanggung dosa orang banyak. Sesudah itu, ia akan menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi Yesus setelah menanggung dosa, di zaman akhir dia mau hapuskan, kita mau lihat zaman akhirnya itu kapan, dia mau hapuskan dosa kita semua, lalu dia akan nyatakan dirinya, dia datang untuk beri upah. Itulah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, kalau kita tahu dia masuk dari pintu pelataran luar masuk ke bilik kudus tahun 34, kapankah Yesus berpindah dari bilik kudus ke bilik satu lagi untuk menyelesaikan penghapusan dosa ini? Kalau saudara ingat, lihat di sini, ini gambarannya sama ya. Dosa-dosa kita sekarang itu kan di mezbah korban bakaran yang sebelah kanan. Itu tempat domba disembelih. Itulah Golgota, itulah bumi. Ketika dosa itu, orang itu percaya pada jasa domba ini menghapus dosa dia pulang benar, dibenarkan. Itulah yang Yesus punya beberapa kali perumpamaan. Orang ini pulang dengan dibenarkan. Ada yang doa orang Farisi, ada yang doa pemungut cukai, Tuhan ampuni saya. Dia pulang dibenerin. Tetapi dosa itu sendiri masih berlanjut jalannya. Karena apa? Karena belum selesai di situ. Dosa itu, lihat baris panahnya, masuk dia ke dalam, dan di tirai yang kedua itu dipercikin setiap hari. Makanya itu kotor dalam bangsa Israel. Dan setiap sekali setahun harus dibersihkan. Nah sekarang pertanyaan, kapan Yesus masuk ke bilik Maha Kudus itu untuk mulai melakukan penghapusan dosa? Atas catatan bukti yang, ini kan bukti nih, yang sudah menumpuk sepanjang zaman. Kapan pembersihan bait suci itu dimulai? Ya. Nah, kalau kita kembali ke zaman Israel kuno, peristiwa imam besar masuk satu kali setahun pembersihan bait suci itu ada di Imamat 23, 27 sampai 28. Bunyinya seperti ini. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan ke-7. Ini bulan ke-7 bukan bulan Juli ya. Karena beda kalendernya Yahudi sama kalendernya yang dipakai kita umum. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Nah, disebutnya hari pendamaian oleh ayat ini. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dalam persembahkan korban api-apian. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan. Jadi hari pembersihan bait suci untuk catatan dosa yang banyak, tirai itu kan udah bau ya, darah kalau dicipratin terus kan amis ya, makanya di situ ada dupa buat wangi gitu. Pembersihan bait suci, karena bait sucinya kotor, dinodai oleh najisan dosa, adalah hari yang sama disebut dengan hari pendamaian, karena di situ ada pendamaian antara kita manusia dengan Tuhan. Ya, ini disebut hari Yom Kippur kalau bahasa Ibraninya. Saudara juga bisa lihat secara lengkap di Imamat 16 ya, gitu. Nah, satu lagi ada ayat Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Alkitab juga cerita ada satu pengadilan di mana semua catatan-catatan perbuatan dan catatan-catatan entah baik jahat itu diperiksa dan diselesaikan satu kali untuk selamanya. Dan hari di mana imam besar masuk ke bilik Maha Kudus
untuk menyelesaikan catatan-catatan dosa kita semua, itulah hari itu. Itu sebabnya hari pembersihan bait suci, karena bait sucinya kan kotor, harus dibersihkan, adalah hari yang sama dengan hari raya pendamaian. Karena di situ catatan dosa kita mau dibersihkan, kita didamaikan dengan Tuhan. Adalah juga hari penghakiman pemeriksaan atau pengadilan tadi. Karena di situ pengadilan kita diadili gitu loh, dengan lewat catatan-catatan kita yang dicatat di sorga. Saudara bisa baca di Imamat 16 untuk lebih lengkapnya. Oke. Nah, ini sekadar informasi. Di orang Israel, kenapa kita ngerujuk ke orang Israel terus, bukan karena Israelnya ya, tapi maksudnya sepanjang kitab Ibrani kan bilang itu gambaran, kiasan apa yang terjadi di sorga. Jadi kalau kita mau tahu apa yang terjadi di sorga, kita bisa lihat mereka. Nah, sebelum hari raya pendamaian, ada hari raya tiup serunai. Di mana 10 hari trompet itu dibunyiin supaya bangsa itu, setiap umat di bangsa itu siapin diri buat hari Yom Kippur atau hari pembersihan atau hari pendamaian atau hari penghakiman gitu. Jadi ini ada peringatannya, tanda-tandanya supaya mempersiapkan diri ya. Nah, dalam Daniel 7, ini kita udah pindah nih ke kitab lain ya. Ayat 9. Daniel dapat sebuah penglihatan. Nabi Daniel, dilihat seperti ini. Sementara aku terus melihat, ada tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Siapa yang lanjut usianya di sini? Ini Allah Bapa. Kenapa Allah Bapa bukan Yesus Kristus? Nanti bisa dilihat ya. Ini Allah Bapa. Dia duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Lalu ayat 10-nya. Suatu api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan sekali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Ini kondisinya, gambarannya. Lalu ayat 10 katakan, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, artinya Nabi Daniel melihat sebuah penglihatan mengenai sebuah pengadilan, di mana ada sidang yang berlangsung, karena ada kitab-kitab, itu kan catatan-catatan semua tuh. Dibuka mau dibahas berarti itu. Ada pengadilan yang sedang berjalan. Dan loncat 3 ayat berikutnya, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Kita tahu ungkapan anak manusia ini siapa? Yesus Kristus. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Nah, dia datang ke Bapa. Itu sebabnya yang lanjut usianya itu bukan Yesus. Karena ada anak manusia yang datang kepada yang lanjut usianya. Dan ia dibawa ke hadapannya. Itu saya kasih bold merah. Karena saudara ingat apa tadi di hadapannya? Ingat kata Ibrani, di kitab Ibrani? Yesus masuk ke sorga menghadap hadirat Tuhan guna kepentingan kita. Apa yang dilihat Paulus di Ibrani, dilihat Daniel, Nabi Daniel dalam kitab Daniel. Jadi peristiwa ini adalah yang dilihat dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 13 ini adalah peristiwa hari pembersihan bait suci. Kenapa? Dimulai karena kitab-kitab catatan yang baik jahat itu dibuka. Catatan tadi bukti-bukti itu. Ini adalah penglihatan mengenai hari pendamaian yang sedang dimulai karena Tuhan sedang mendamaikan dirinya dengan manusia berdosa lewat siapa damainya? Lewat anak manusia yang datang ini. Karena Yesus datang on behalf of gitu loh. Makanya di catatan ini gelarnya dia anak manusia. Sederhananya anak manusia itu siapa sih? Maksudnya apa sih arti anak manusia? Ya manusia gitu loh. Yesus menghadap Bapa itu bukan sebagai Tuhan divine, enggak. Yesus datang kepada yang lanjut usianya sebagai manusia. Karena dia sebagai seorang perantara yang mau kasih damai antara Tuhan sama manusia. Jadi dia pakai ras kita di sorga sana. Dan penglihatan ini juga adalah penglihatan tentang hari pengadilan pemeriksaan dimulai karena majelis pengadilan sedang memulai sidangnya. Ya. Jadi kalau lihat di gambar, yang datang ke bilik Maha Kudus itu, di mana tempat Tuhan yang Maha Besar bertata itu, bukan Tuhan, saudara. Bukan artinya saya bilang Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia. Ini penting sekali. Kenapa?
Karena dia sedang bawa kita. Dia sedang bawa kasus kita. Dia mewakili kita. Dia di situ seorang anak manusia berdasarkan kitab Daniel pasal 7 tadi. Oke. Lanjut pertanyaannya adalah dalam kapan peristiwa itu yang dilihat Daniel, yang dilihat Paulus, kapan itu? Dan pekerjaan Yesus fase 2. Ini ada ayat yang luar biasa yang jadi fondasi buat pelajaran kita di kali ini, Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi. Petang dan pagi itu kan hari. Kalau lihat Kejadian pasal 1 ya. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari gitu loh. Sederhananya sampai lewat 2300 hari tempat kudus itu tadi tempat kudus adalah bait suci tadi akan dipulihkan, dalam bahasa Inggrisnya cleanse, dibersihin dalam keadaan yang wajar. Berarti sekarang nggak wajar keadaannya. Kenapa nggak wajar? Kotor. Kenapa kotor? Karena ada dosa di situ. Gitu ya. Jadi ketika tempat kudus itu dipulihkan, dibersihkan, itu adalah hari yang sama ketika hari penghakiman pemeriksaan dimulai. Ada catatan-catatan kan dibersihin. Yang bikin kotor kan catatan, dosanya. Dan dosa itu dibersihin. Nah, membersihkan itu juga nggak sembarang dibersihin. Ada pemeriksaannya, ada penghakimannya. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, kapan dan bait suci yang mana? Tapi sebelum lihat ini, saya rindu buka lagi Alkitab, kita baca lagi dalam Daniel pasal yang ke-8. Kadang kan ayat ini bacanya begitu aja. Kita mau baca beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat sesudahnya supaya bisa lebih menyeluruh tentang ayat ini, 2300 ini apa sih gitu ya. Daniel 8 mulai dari ayat yang ke-9. Saya baca. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permainan. Ini nggak usah pusing-pusing, saudara. Saudara bisa baca beberapa ayat sebelumnya. Ini ada satu tanduk yang dilihat sama, tanduk kecil yang dilihat sama Daniel. Ini adalah kuasa setan, antikristus. Ya. Jadi ini musuh. Ayat 10. Ia menjadi besar, yang kecil tadi ini jadi besar, musuh ini jadi besar, antikristus ini jadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injak. Jadi bahkan yang di langit itu dijatuhin sama si tanduk kecil ini. Diinjak-injak. Ayat 11. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun, bahkan pemimpinnya pun, ia membesarkan diri. Sombong berarti. Sama pemimpin bala tentara itu. Dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Ingat ada kata tempat kudus. Pemimpin bala tentara itu punya tempat kudus, dirobohin. Persembahannya pemimpin itu diambil. Ayat 12. Suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Jadi inti dari ayat 9 sampai ayat 12 adalah ada suatu kuasa iblis yang besar yang menghempaskan kebenaran. Itu sederhananya. Kebenaran itu diinjak-injak oleh si tanduk kecil ini. Lalu ayat 13. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus yang lain berkata kepada yang berbicara itu. Jadi ada dua orang kudus dilihat oleh Daniel dalam penglihatan. Apa yang ditanyakan? Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini? Maksudnya sampai berapa lama nih diginiin? Yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Sederhananya, sampai kapan ini si iblis ini berkuasa di sini? Sampai kapan tempat kudus ini diinjak-injak? Sampai kapan kebenaran ini dihempaskan? Lalu ayat 14, ini ayat yang kita baca tadi. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan atau dibersihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi jawabannya berapa lama kebenaran itu akan kembali? Sampai lewat 2300 hari. Berarti ini angka yang penting sekali, saudara. Karena setelah lewat angka ini, kebenaran itu balik. Tempat kudus itu dipulihkan, nggak lagi diinjak-injak. Gitu loh. Lalu tapi baca 3 ayat setelahnya.
Sedang aku, ayat 15, sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Daniel pun nggak ngerti, saudara. Jadi kalau kita pun belum mengerti di sini, saya pun belum mengerti, nggak masalah sih. Karena Nabi pun susah mengertinya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, ini malaikat nih kan, buatlah orang ini, maksudnya Daniel, memahami penglihatan itu. Jadi ada seorang seperti suara manusia. Suara siapa nih suara manusia? Anak manusia, nah kan udah tahu suara siapa? Dibilang, Gabriel buat orang ini paham penglihatan itu. Ayat 17. Lalu datanglah ia, si Gabriel, ke tempat aku berdiri. Dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia. Ini bukan Yesus anak manusianya ya, ini Daniel. Karena Daniel manusia, Yesus manusia juga. Pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Jadi 2300 tadi tentang akhir zaman. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Nabi pun dengar ini pingsan, saudara. Loncat ayat 26. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, berarti tentang 2300 tadi kan, petang pagi hari, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Berarti ini bukan hoax atau bikin-bikin, ini benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, ini kata Gabriel kepada Daniel, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Buat kita apa masih jauh? Atau mungkin udah lewat. Karena Gabriel ngomong ke Daniel, ini Daniel hidup 500 tahun sebelum Masehi. Tapi waktu itu Gabriel bilang ini masih jauh ke depan. Gitu. Tapi kita mau lihat, karena ini tentang akhir zaman. Dan kita ya, saya nggak tahu, mungkin ya percaya kalau kita sudah di akhir zaman. Supaya kita tahu nih kapan 2300 ini. Berapa lama 2300 PP ini, petang pagi ini, hari, supaya kita tahu menyelesaikan nubuatan ini, kita pengen lihat kapan sih kebenaran ini bisa kembali, kapan sih tempat kudus ini dipulihkan, dibersihkan, kapan sih dosa-dosa kita ini bisa diselesaikan sama Kristus. Nah, kita mau hitung 2300 petang pagi. 2 pekan lalu kita juga udah belajar tentang hitung-hitungan nubuatan. Nah, kita mau ingat, mungkin ada yang ingat prinsip menafsirkan nubuatan Alkitab. Ya, ini ada 2 ayat sebagai fondasi bahwa dalam memahami nubuatan waktu, Tuhan menetapkan 1 hari untuk 1 tahun dari Alkitab, catatan di Alkitab. Di Yeskiel 4 ayat 6 dan Bilangan 14 ayat 34. Saya pikir kita sudah ngerti ya. Ini nubuatan Alkitab, caranya, sistematisnya, formulanya. Berarti dari sini kita bisa tahu kalau 2300 hari itu adalah 2300 tahun. Ya kan? Nah, sepanjang kitab Daniel, kalau saudara baca atau saudara pelajari, hanya ada 2 nubuatan yang berbicara tentang waktu atau angka. Yaitu nubuatan ini, 2300 hari, dan nubuatan yang 2 pekan lalu kita pelajarin, yaitu 70 minggu atau 490 hari. Kalau pakai prinsip yang sama, 1 hari 1 tahun, berarti jadinya 490 tahun. Walaupun nanti di Daniel pasal 12, pasal terakhir, saudara akan lihat ada 2 angka lain lagi. Tapi saya mau katakan itu nanti belakangan aja. 2 angka lain ini nggak jauh-jauh, sama aja kok. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah 2 nubuatan waktu ini berhubungan? Jawabnya, ya, 2 nubuatan ini berhubungan. Ingat tadi saudara, setelah Daniel 8 ayat 14, Daniel jatuh pingsan karena tidak mengerti. Tapi malaikat kan kasih tahu clue sedikit. Apa clue-nya? Bahwa nubuatan itu masih jauh di depan tentang akhir zaman. Tetapi itu dikasih tahu Gabriel di zamannya Daniel. Di zaman kita gimana? Apakah masih jauh? Atau mungkin sudah di zamannya? Atau mungkin juga sudah lewat? Kita mau tahu. Ya. Setelah itu, Daniel berdoa dan berpuasa di Daniel pasal 9. Lalu malaikat Tuhan Gabriel datang lagi menemui Daniel. Kita buka lagi Alkitab Daniel 9. Karena Daniel masih nggak ngerti, dia berdoa dan berpuasa. Kalau kita nggak ngerti pelajaran ini, saudara bisa ulang-ulang juga. Saudara juga perlu berdoa dan berpuasa untuk minta tuntunan.
Tapi di Daniel, Gabriel datang kembali nemuin. Lalu ayat 20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsa-bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kepada Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Maksudnya bagi Yerusalem nih gunung kudusnya. Karena kotanya kan sedang hancur. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu, pada waktu persembahan korban petang hari. Yang pasal sebelumnya, pasal 8. Ayat 22. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Jadi waktu Daniel mulai berdoa, Tuhan berfirman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Jadi Gabriel kasih tahu. Ayat 24 sampai ayat 27 ini sudah kita pelajarin 2 pekan lalu. Ada nubuatan 70 minggu. Jadi malaikat itu, Gabriel, menjelaskan bahwa penglihatan itu dibagi jadi 2 bagian. Ini ayat yang waktu itu. 2 pekan lalu kita sudah pelajarin. Tentang 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. Bangsanya Daniel. Nah, tapi saya kasih warna merah di situ, kata ditetapkan. Apa artinya kata ditetapkan? Ini 70 minggu, ya kan? 70 kali 7, 490 hari atau tahun. Kata ditetapkan itu artinya adalah diambil atau dipisahkan dari. Dari mana dapat 70 minggu? Dari mana? Ya ini kita mau lihat. Bahasa Ibrani itu kautak. Artinya itu cut off, dipotong dari. Berarti kalau 490 tahun itu diambil dari sesuatu, haruslah diambil dari apa kalau gitu? Diambil dari sebuah angka yang lebih gede dari dia. Nah, satu-satunya nubuatan yang tadi saya sampaikan di Daniel ini hanya ada ini sama 2300. Berarti nubuatan 490 hari atau tahun ini diambil dari angka 2300. Nah, 2300 tahun dengan 490 tahun nubuatan ini saling berhubungan. Tetapi yang 490 tahun itu dibilang ditetapkan atas bangsamu. Jadi 490 tahun itu khusus untuk orang Israel atau Yahudi. Sisanya ya berarti 1800. Ya kan? Sisanya itu untuk bangsa-bangsa lain. Gitu. Kenapa bisa begini ya tadi? Karena nubuatan yang 490 tahun itu ditetapkan, diambil dari, gitu loh. Oke ya, semoga boleh paham sampai sini. Dan totalnya 2300. Tapi pertanyaannya kapan mulainya? Ya kita sudah ingat sih, udah pelajari pelajaran 2 pekan lalu, semoga ingat ayat 25. Karena ini saya mau balik dikit ya gambarnya. Karena ini sama nubuatannya, jadi awalnya juga sama. 2300 dengan 490 awalnya sama. Nah, 2300 nggak dikasih tahu awalnya, tapi 490 dikasih tahu awalnya. Berarti karena dikasih tahu kita pakai yang sama. Ya, ayat 25 katakan, maka ketahui dan fahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Karena di zaman Daniel, di pembuangan di Babylon, kota Yerusalem hancur luluh lantah. Lalu adalah sebuah firman untuk membangun kembali Yerusalem. Nah, kita sudah pelajarin 2 pekan lalu ada 3 perintah. Dari Raja Kores, Raja Darius, Raja Artasasta. Kita mau pakai perintah yang mana? Kita pakai perintahnya Raja Artasasta. Ayatnya dalam Ezra 7 ayat 11 sampai 26. Saudara bisa baca. Mengapa? Ya, karena perintah Artasasta menyuruh orang Israel, waktu itu adalah Esra, imamnya, Nabi Imam Esra, untuk kembali ke Yerusalem, bangun itu Yerusalem, kota Yerusalem dengan cara apa? Membangun kota, pilih pemimpinmu sendiri, pilih hakimmu, sebuah sistem yang dibangun. Sementara perintah dari Raja Kores dan Raja Darius adalah bangunan bait suci, bangunannya, gitu. Itu belum mencakup seluruh kota.
Tapi kan ayat 25 tadi kalau saya balik, kapan dimulainya? Saat firman Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali. Sebuah kota dibangun dan dipulihkan adalah ketika ada pemerintahannya, ada pemimpinnya, bukan hanya sekedar bangunan. Itu kenapa kita pilih yang dekret ini. Dan kita dapati secara sejarah maupun juga dari Alkitab, tahun 457 sebelum Masehi adalah awal dari nubuatan waktu 2300 petang dan pagi. Karena sama. Ya udah, karena sudah sama, tinggal kita tambahin aja minus 457 ini untuk dapat akhirnya. Kan udah dapat awalnya. Terus dapat angka besarnya. 490-nya kita sudah bahas semua. Tinggal minus 457 karena sebelum Masehi, tambahin 2300, dapatlah 1843. Berarti apa ujungnya 1843? Karena tahun 0 tidak ada di dalam kalender, 1 sebelum Masehi jadi 1 Masehi, ini kan hitungan kalkulator, hitungan angka matematika, tapi kita tambahin 1. Ketemulah akhir dari 2300 petang pagi ini tahun 1844. Tahun di mana pembersihan bait suci, hari raya pendamaian, dan pengadilan pemeriksaan. Inilah tahun 1844. Sederhana aja hitungannya. Ini juga tahun di mana tadi kita pelajarin, kan sebelahnya ada 1810 kalau saudara perhatikan. Ada 2 yang bagian sebelah kanannya. Itu apa aja yang terjadi? Itu banyak saudara. Ada terjadi tanduk kecil berkuasa. Ya kan kalau ingat ayat-ayat sebelum ayat 14, Daniel 8 ayat 14, ada tanduk kecil yang berkuasa menyombongkan diri sampai ke bala tentara langit, ke panglima-panglimanya, panglimanya juga ini tanduk kecil berkuasa, antikristus berkuasa. Inilah juga zaman kegelapan, the dark ages kalau saudara pernah dengar sejarahnya. Ini juga adalah zaman di mana kebenaran dihempaskan. Tetapi di tahun 1844, sesuai dengan Daniel 8 ayat 14, tempat kudus itu dipulihkan kembali. Ya. Mungkin ini suatu hal yang baru. Ataupun mungkin saudara sudah pernah dengar sebelumnya. Tetapi nubuatan 2300 petang dan pagi ini yang berakhir tahun 1844, dengan mempercayai bahwa ini adalah tahun di mana akhir dari nubuatan angka ini, tahun pembersihan bait suci, tahun pendamaian, tahun pengadilan dimulai, berarti kalau kita percaya ini, kita juga percaya ini saudara. 457 dimulai, kita percaya juga tahun 27 Yesus dibaptis, kita juga percaya tahun 31 Yesus mati, bangkit, dan ke sorga. Tahun 34 bahwa Yesus memulai pelayanannya di kemah suci. Kalau kita percaya 1844, kita percaya semuanya. Dan sebaliknya, menolak tahun 1844 sebagai masa dimulainya penghakiman, sebagai masa dimulainya pembersihan bait suci, sebagai masa dimulainya hari raya pendamaian, berarti tolak semua tonggak-tonggak yang tadi tahun 457, 27, 31, 34. Karena ini sebuah hitung-hitungan matematika yang nggak mungkin salah. Dan sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan bukti-bukti dan fakta sejarah. Jadi di tahun 1844 inilah bunyi dari Wahyu 14 ayat 7. Alkitab katakan kepada kita, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Jadi penghakiman sorga di sorga sudah dimulai sejak 1844. Dan sekarang kita sudah tahu, di tahun itu bait suci sorga mulai dibersihkan. Di tahun itu terjadi pendamaian atas dosa-dosa kita. Di tahun itu hari pemeriksaan penghakiman dimulai. Dan di tahun itu kebenaran yang sudah lama dihempaskan oleh kuasa dari antikristus itu kembali. Kuasa kegelapan hancur, kebenaran Tuhan mulai muncul lagi. Ya. Dan perhatikan, mungkin ngomongin penghakiman ngeri-ngeri sekali gitu loh. Karena ya kita berdosa. Tetapi penghakiman ini adalah penghakiman sorgawi, saudara. Saya mau katakan. Ini dipimpin bukan oleh manusia lalim.
dipimpin oleh Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan pengampun, berdasarkan Keluaran 32, sifatnya Tuhan, yang namun tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Gimana ceritanya dia bisa mengampuni, tapi dia bisa tidak akan bebasin orang yang salah dari hukuman. Itu sebabnya penghakiman pengadilan pemeriksaan yang di tahun 1844 ini dimulai, tidak bisa kita pelajari cuma satu sisi di fase 2 ini aja. Kita sudah belajar 2 pekan lalu tentang fase yang pertama pekerjaan Yesus. Kalau kita hanya lihat Tuhan di sini, kita akan lihat Tuhan sebagai hakim yang siap cari kesalahan kita. Dan gampang banget dapat kesalahan kita manusia. Tetapi ini pekerjaan yang lanjutan dari apa yang sudah Yesus lakukan di bumi. Seperti imam besar, Yesus itu kalau di bait suci bukan hanya imam, dia dombanya, dia imamnya, dia tirainya. Semua di situ belajar tentang Yesus. Tapi kita nggak belajar tentang bait suci sekarang. Tapi itu yang digambarkan oleh bait suci duniawi untuk menggambarkan Kristus. Gitu. Saudara bisa bayangkan dari awal sampai akhir semua dilakukan sama Tuhan. Luar biasa sekali. Gitu. Dan saya mau katakan ini bukan sebuah penghakiman yang perlu kita takutin. Sebagaimana kita sudah pernah bahas mungkin dibawakan bersama Bang Raymond gitu. Ini bukan sebuah penghakiman yang kita perlu takut. Ini kabar baik, namanya Hari Raya Pendamaian. Nama lainnya penghakiman itu pendamaian. Kenapa kita nggak perlu takut? Karena penghakiman kita buat orang percaya pada Yesus Kristus, penghakimannya itu di salib itu sudah lunas. Tapi bukan berhenti di situ. Di tahun 1844 ini baru dihitung, gitu loh. Itu sebabnya saya mau katakan penghakiman ini penghakiman vonis bebas. Di tahun 1844 buat orang percaya ini penghakiman vonis bebas, dan lebih dari situ ini penghakiman kemenangan. Apa maksudnya? Nah, di salib keadilan itu sudah dipenuhi. Upah dosa adalah maut. Dosa menuntut kematian kita. Itu dibayar. Tuhan nggak yang Tuhan kompromi, hukumnya diganti-ganti. Nggak ada hukum pernah diganti. Hukumnya begitu, tapi karena kita ngelanggar, bapak kita yang ambil konsekuensinya. Seperti seorang ayah sama anaknya bikin rusak barang orang, ayahnya yang ganti. Itu bapak yang baik begitu. Dan tuntutan dosa atas kematian itu sudah dipenuhi lewat Yesus Kristus. Orang yang percaya nggak perlu lagi dapat vonis maut. Roma 6 ayat 23 itu nggak ketak. Yang bagian A itu nggak kepake lagi, tapi bagian B-nya kan ada ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6:23 bagian A itu nggak kepake lagi buat orang percaya. Kenapa? Karena sudah dibayar. Kita nggak berhutang lagi. Buat kita yang percaya sudah dibayar. Sudah digantikan sama Sang Juru Selamat. Tapi apakah sampai situ aja? Enggak. Ini yang digambarkan sama, ini ayat terakhir, 2 ayat terakhir, yang kita mau lihat model penghakiman sorga itu kayak begini buat orang percaya. Kita buka Zakaria 4 ayat 1-5. Ini sebuah penglihatan dari Nabi Zakaria tentang pengadilan juga sama penghakiman. Tapi penghakiman sorga ini nggak kita takutin karena ini adalah pengadilan untuk kebebasan. Ya. Oh sorry, maaf, bukan Zakaria 4, salah saya. Zakaria 3. Saya salah tulis di slide, salah ketik. Zakaria 3 ayat 1-5. Alkitab katakan, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Nah, kalau di perjanjian lama ada kata malaikat Tuhan, yang M-nya besar, T-nya besar itu, Tuhannya besar. Ini melambangkan Yesus Kristus. Nama lainnya Mikael. Ya. Jadi imam besar Yosua berdiri di hadapan Yesus Kristus, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ini pengadilan berarti kan? Ada si pendakwa, ada kita yang dalam hal ini imam besar Yosua. Si Yosua ini bukan Yosua yang bawa ganti Musa, bukan. Berdiri didakwa, dia tersangkanya di hadapan hakimnya, Yesus Kristus. Ayat 2, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu. Yesus bilang, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini, siapa dia ini yang dimaksud? Yosua. Puntung yang telah ditarik dari api.
Kalau saudara mau tahu siapa sih diri saudara sama saya, ayat ini bilang kita itu puntung yang ditarik dari api. Kalau ada rokok itu ada puntungnya di paling ujung yang udah mau habis. Nah itu, yang bentar lagi jadi abu. Itu manusia berdosa. Nasibnya tuh kayak gitu. Tapi kita tuh ditarik. Ya nggak usah lah pakai rokok ilustrasinya ya. Api, arang gitu loh. Yang ujungnya semua udah habis, yang tinggal kena angin dikit atau dipotek dikit, jadi abu. Kena angin hilang semua, nggak tahu kemana gitu. Tapi kita ditarik dari situ. Dari kebinasaan pada keselamatan. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, ayat 3. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, pakaian itu melambangkan kebenaran dalam Yesaya 61. Perbuatan-perbuatan kita kotor. Jadi berdiri di hadapan Yesus Kristus itu kotor. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Jadi malaikat Tuhan itu, Yesus kasih perintah, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Yesus cerita tentang pakaian pesta dalam perumpamaannya di kitab Injil. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di sini. Bagi orang percaya seperti Yosua, masa pengadilan penghakiman, kabar baik. Karena Tuhan akan hardik setan dengan tuduhan-tuduhannya. Karena dia percaya pada pengorbanan Kristus. Dan jubah kita yang kotor, kehidupan kita yang najis, digantikan dengan pakaian pesta yang baru. Jadi pengadilan sejak 1844 dan sampai sekarang sedang berlangsung adalah pengadilan kebebasan buat umat percaya. Dan bukan hanya itu, karena ayat ini nggak habis di situ, ayat 6-nya sampai 9, lanjut ayat 6, lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, ada jaminan dikasih. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Di mana rumah Tuhan? Di mana pelataran Tuhan? Orang-orang yang melayani Kristus yang berlaksa-laksa itu di mana? Di sorga. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Ya, penglihatan ini lambang buat siapa? Buat umat percaya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas, itulah Mesias, Juru Selamat, Yesus Kristus. Dan bagi umat percaya, bukan hanya sekedar pengadilan bebas, saudara. Dari puntung yang udah mau jadi abu itu bukan hanya bebas jadi ayu lagi, tapi ini pengadilan kemenangan. Kalau kita setia, kita jadi pengurus rumah Tuhan di sorga. Ini lebih, makanya ada ayat Alkitab bilang, kita ini lebih dari seorang pemenang. Gitu loh. Enak banget. Keluar dari penjara, bukan hanya bebas, tapi jadi pemenang. Ini semua dilakukan sama Kristus. Tugas kita percaya menurut apa yang dia telah buat dan dia sampaikan. Jadi, buat kita, maukah kita, saudara dan saya, menerima pembenaran Kristus yang membebaskan kita dari kutuk dosa. Upah dosa maut kita bisa bebas, saudara. Kalau saudara percaya pada Yesus Kristus. Maukah saudara menerima pembenarannya? Dan maukah saudara menerima pembenaran Kristus yang bukan hanya membebaskan kita dari kutuk dosa, tapi memampukan kita juga untuk menang atas dosa. Karena dosa yang diampuni bukan berarti sudah hilang. Itu semua ada di sorga. Ditirai di sorga. Tirainya itu pun tubuh Kristus. Karena Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Di mana dosa itu diangkut? Di dalam tubuh Kristus. Saya nggak bisa bayang bagaimana bait suci sorgawi. Ya pasti sama seperti yang dibuat Musa begitu. Tetapi saya percaya bukan darah yang diciprat-cipratin di sorga di sana ditirai, karena Yesus nggak bawa darah dalam bentuk baskom anak domba. Kitab Ibrani bilang Yesus datang bawa darahnya sendiri, gitu. Dan itu dalam aliran darah dia, karena dia datang ke sorga sebagai seorang anak manusia.
bukan sebagai Tuhan, karena dia masih sebagai seorang perantara mewakili ras manusia yang berdosa ini. Dan darah itu yang dibawa di sana, dosa-dosa kita di sana. Dan itu belum selesai catatannya. Tapi sejak 1844, Kristus bekerja untuk membersihkan. Catatan dosa satu-satu orang dimulai. Dari sejak Adam. Saya yakin dan percaya sejak orang pertama kali hidup di bumi, Adam itu selesai. Kasusnya selesai Adam, Hawa, Kain, Habel, Set, Enos. Lanjut terus. Dan terus. Dan saya nggak tahu sampai seberapa jauh sekarang sudah berjalan. Tapi yang jelas pengadilan itu sudah dimulai. Tapi ini bukan kabar buruk. Ini bukan kabar menakutkan, tapi ini kabar baik. Karena artinya catatan kita sedang mau dibersihkan. Siapa yang nggak mau dibersihkan dari kekotoran? Saya mau. Ini artinya kehidupan kita sedang mau diperbaharui. Dan Yesus sedang bekerja sampai sekarang. Dan kalau kita mau terima apa yang sudah Yesus buat dari awal sampai akhir, buat kita ini adalah penghakiman pengadilan bebas, penghakiman pengadilan menang. Semoga ini boleh jadi kekuatan buat kita. Kita tahu bahwa kita ada hidup di masa penghakiman, dan ini berlangsung sekarang terus, dan kita akan, sehingga ya paling tidak kalau kita tahu ini, kita hidup sebagaimana seperti orang yang dihakimi. Bukan takut, tetapi hidup dengan penuh belas kasihan kepada orang. Kalau saudara paham, saudara adalah orang yang dihakimi, dan saudara paham, saudara diampuni, masihkah saudara tidak mau mengampuni orang lain? Saya pikir nggak mungkin. Karena belas kasihan kita bisa minta dari Tuhan. Kita melas-melas dari Tuhan untuk ampuni saya. Tapi ada orang melas-melas minta ampun sama kita nggak mau ampuni. Saya pikir kita belum mengerti bahwa kita sedang ada di masa penghakiman. Masa penghakiman mengajarkan kita bukan untuk takut, tapi untuk jadi orang yang penuh belas kasih. Kenapa? Karena kita pun yang dosanya banyak juga diampuni sama Tuhan. Karena kita percaya sama jasa pengorbanan Kristus. Dan kita bisa ajak orang untuk menerima kepercayaan yang sama, menerima berkat yang sama. Dan ini pengadilan bebas dan menang. Oke. Kiranya ini jadi berkat buat kita. Saya rindu untuk tutup lagi dalam doa sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Kita berdoa.